Kematian paling bodoh, hasil pembelajaran Darwin Awards. Penghargaan Darwin, yang diambil dari nama penjelajah Charles Darwin yang mengistilahkan hukum seleksi alam, adalah penghargaan yang menghormati mereka yang berkontribusi pada evolusi manusia dengan mengeluarkan diri mereka dari kumpulan gen melalui tindakan bodoh. 2022, 124 ular mencari teman serumah yang tidak terlalu menyebalkan. Seorang pria yang memelihara 124 ular berbisa di dalam kandang di rumahnya termasuk ular kobra, ular derik, mamba hitam, dan ular piton raksasa. Salah satu serpente yang tidak puas memprotes kekalahan dalam kurungan dan mengakhiri hidup pria berusia 49 tahun yang meninggal di rumahnya. 2021, pemburu batu. Seorang pria meninggal saat mengendarai mesin pemotong rumput hingga tewas ketika dia meluncur keluar ke jurang di dalam tambang batu rumahnya sendiri. 2020, puncak kebodohan. Seorang pendaki asal Jepang yang sedang merekam video langsung di Gunung Fuji mulai meluncur menuruni gunung. Dalam video dia berseru, "Tunggu, aku terpeleset." Namun alih-alih menghentikan dirinya untuk terus terpeleset dalam satu kesempatan untuk menahan diri menggunakan tongkat salju, dia tidak melakukannya dan malah melanjutkan siaran langsung sampai kematiannya. Seru! Jepang 2019, 2 orang Texas mati saat mencoba. Jembatan tarik Black Bayou diperuntukkan bagi 2 pengemudi Louisiana yang memilih untuk mencoba berkendara pada Jumat malam di mana mereka berdua berkendara dan masuk ke perairan sampai mati. 2018, mati di hari kasih sayang. Pada tanggal 19 Desember, seorang wanita berusia 19 tahun yang akan segera menjadi mantan pacarnya bertengkar di sepanjang sungai Havel sampai dia mendorong wanita-wanita itu ke dalam sungai yang sedingin es, lalu melompat mengejarnya dan mendorongnya ke bawah air berulang kali. Dia, seorang perenang yang lebih baik, berenang ke tempat yang aman untuk pulih dari hipotermia sementara dia kehilangan kesadaran di perairan bersuhu 2 derajat Celcius. Percobaan pembunuhan pria tersebut berakhir dengan dia tidak selamat dari komanya dan ironisnya meninggal pada tanggal 14 Februari. Dia yang tidak bisa membekukan pikirannya tidak boleh terlibat dalam panasnya perselisihan. Friedrich Nietzsche melalui darwinwords.com. 2017, pengemudi kursi belakang. Sepasang suami istri di Rusia sedang berkembang biak di kursi belakang SUV mereka. Alih-alih memarkir mobilnya, malah membiarkannya di posisi netral. Mobil goyang itu mulai meluncur ke depan menuju danau tempat pasangan pria dan wanita berusia 22 tahun itu tenggelam hingga tewas. 2016, jumlah tidurnya naik. Seorang berusia 20 tahun, mengendarai kasur di atas mobil van, semua ditahan dengan berat badannya untuk menguji hukum fisika. Ketika hukum terbukti tidak bisa menahannya, dia dilempar hingga mati. Parahnya lagi, pengemudinya tidak mempunyai SIM. 2015, terengah-engah mendapat suara. Di Kanada, pemilu dipertanyakan dengan adanya protes yang dilakukan di wilayah kutub dengan wajah tertutup untuk mendapatkan perhatian media. Pada hari pemilihan federal, seorang pemilih berusia 24 tahun duduk dengan kantong plastik menutupi kepalanya dengan pita biru untuk mengamankannya. Setelah menunggu lama selama 45 menit, pengunjuk rasa tersebut pingsan, namun karena komplikasi pernapasan, kematiannya segera terjadi tanpa pernah mendapatkan suara apapun. Pelajaran yang dipetik. Meskipun penghargaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan humor, penghargaan tersebut didokumentasikan untuk mengingatkan kita akan pembelajaran agar tidak mengulangi momen dalam sejarah. Kita semua harus belajar dari kesalahan kita dan juga belajar dari kesalahan orang lain. Berikut adalah beberapa pembelajaran dari penghargaan Darwin di atas untuk membantu Anda meninggalkan momen seperti ini.
pastikan untuk tidak menampung ular berbisa di rumah Anda. Hidup tidak dimaksudkan untuk dikurung. Dengan melakukan itu, Anda mencari masalah. Semua tebing curam harus memiliki pagar atau penghalang yang mengelilinginya untuk mencegah anak-anak, orang dewasa, atau mesin pemotong rumput yang mendorong orang dewasa agar tidak turun ke dalamnya. Saat menaiki tangga, jalan setapak yang berisiko, atau gunung, pastikan untuk tetap fokus pada risiko dan pertahankan 3 titik kontak untuk menyelamatkan Anda dari terjatuh. Saat mendaki gunung atau berenang di laut, ingat kekuatan alam. Ambil tindakan cepat untuk mencegah dan merespons jatuh. Saat Anda melakukan streaming langsung atau merekam video, pastikan untuk hanya melakukannya di lingkungan dan situasi yang aman. Ikuti tanda-tanda dan saran dari struktur keselamatan yang menghentikan Anda melakukan sesuatu. Ketika ada tanda yang mengatakan, jangan lanjutkan, berhenti berjalan, atau jangan masuk, mendengarkan. Jangan pernah mencoba melompati jembatan gantung, risikonya tidak sepadan. Jangan melompat ke perairan yang membeku, guncangan dari suhu dingin dapat menyebabkan perenang terbaik sekalipun akan kesulitan untuk kembali ke tempat aman. Hipertermia dapat terjadi dalam waktu 15 menit pada suhu di bawah titik beku dan menyebabkan kematian dalam waktu 1 jam. Pastikan untuk mengambil tindakan pencegahan dalam cuaca dingin dan ketika terpapar, seseorang harus mencari perawatan medis dan menghangatkan suhu inti tubuhnya secara bertahap. Pastikan untuk memastikan mobil Anda berada di tempat parkir dengan penghentian darurat ketika Anda tidak sedang duduk di kursi pengemudi, parkir di bukit, atau parkir di dekat bahaya. Seseorang tidak boleh menaiki kasur di atas kendaraan yang bergerak. Fisika memberitahu kita bahwa kasur dan orang tersebut tidak akan aman dan terus bergerak kecuali mereka diikat dan diamankan ke kendaraan dengan benar. Jika kendaraan tiba-tiba mengubah kecepatan atau arah, Anda tidak akan bisa melanggar hukum fisika. Fisika memberitahu kita bahwa kita harus selalu mengenakan sabuk pengaman saat mengemudi. Jika tidak, Anda mungkin terlempar dari dalam mobil, terlepas dari amannya duduk di kursi. Jangan pernah memasukkan kepala Anda ke dalam kantong plastik. Jangan sekali-kali menyimpan kantong plastik di dekat anak-anak, mereka bisa mati lemas jika memasukkan kepalanya ke dalam. Penghargaan Darwin berfungsi untuk mengingatkan kita akan bahaya perilaku sembrono dan pentingnya berhati-hati dalam segala situasi. Dalam hidup, saya sangat yakin kita harus menjalani kehidupan dengan kesadaran spiritual akan para malaikat di sekitar kita. Kita semua hampir mati pada suatu saat dalam hidup kita. Saya benar-benar merasakan, ketika kita menjalani tujuan tanpa pamrih yang lebih besar, kekuatan yang lebih kuat akan membuat kita tetap aman di saat-saat tersulit kita. Kita harus menjalani hidup dengan menjadi diri kita yang terbaik, layak mendapat perlindungan dari kekuatan yang lebih tinggi ini. Tidak mementingkan diri sendiri. Juga jadilah pintar. Kami bukannya tidak terkalahkan. Belajar dari kesalahan orang lain. Jaga dirimu. Komentar di bawah, mana yang favorit atau paling gila kamu? Setujukah Anda? Anda hanya hidup sekali, jadi jalani hidup sepenuhnya tetapi juga waspada terhadap lingkungan sekitar dan hati-hati. Menurut Anda, apakah penting untuk memiliki jaringan sosial dan komunitas yang kuat yang mendukung Anda dalam kehidupan? Terima kasih telah bergabung dengan saya. Klik gambar untuk berlangganan dan menonton lebih banyak. Saya secara resmi telah membuat lebih dari 1.700 video, tetapi pertumbuhan YouTube lambat. Tolong bantu dukung saya dengan berlangganan. Semakin saya berkembang, semakin banyak YouTube mendukung saya dan semakin mudah membuat lebih banyak konten berkualitas tinggi untuk Anda. Sampai jumpa lagi. Naik tingkat.
Unggul dalam semua yang Anda lakukan dan bergabunglah dengan kami di komentar untuk menemukan interaksi hebat dengan komunitas hebat yang ingin menjadi yang terbaik.